Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Gadis Gloria Valentina Olang. Saya dari Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana. NIM 22130100069. Saya dari Prodi Budidaya Perairan kelas A. Pada video ini saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu implementasi fungsi tanda baca pada kalimat. Yang kedua, implementasi huruf kapital dan huruf miring pada kalimat. Yang ketiga, analisis penggunaan kata. Yang pertama yaitu kata semua dan seluruh, bagaimana perbedaan penggunaannya. Yang kedua, kata ialah, adalah, dan merupakan. Yang ketiga yaitu kata yakni dan yaitu. Oke, baik, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu bagaimana implementasi fungsi tanda baca dalam kalimat. Sebelum kita mengetahui bagaimana implementasinya, kita harus mengetahui dahulu apa itu tanda baca. Tanda baca adalah simbol dalam bahasa yang memiliki bentuk dan fungsinya masing-masing. Pengertian lain dari tanda baca adalah simbol yang tak berhubungan dengan fonem atau suara, kata serta frasa pada sebuah bahasa, tapi memiliki peranan dalam menunjukkan struktur organisasi atau tulisan, dan juga intonasi atau jeda yang dapat diamati ketika pembacaan dilakukan. Fungsi dari tanda baca sendiri yaitu untuk mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat. Yang kedua, untuk mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat. Yang ketiga, untuk memberi penegasan kalimat, contohnya seperti kalimat tanya. Yang keempat, untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan. Kita masuk pada implementasi fungsi tanda baca. Yang pertama, tanda baca yang pertama yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan kalimat yang sejenis atau setara dan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah menjelang malam, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Yang kedua, penggunaan tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemerian. Nah, pemerian adalah deskripsi, penggambaran, penjelasan atau penguraian unsur-unsur. Fungsi dari pemerian adalah menjelaskan agar pembaca lebih paham mengenai pernyataan lengkap yang sudah diungkapkan sebelum tanda titik tersebut. Contoh, sayur lodeh membutuhkan bumbu dapur, titik 2, garam, cabai, ketumbar, lengkuas, bawang merah, dan bawang putih. Yang kedua, tanda titik 2 digunakan pada kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Contohnya yaitu ketua, titik 2, Bagus Hendrawan. Yang ketiga, dalam penulisan teks drama. Tanda titik 2 digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, ibu, tanda titik 2, dalam kurung, sambil mengusap air matanya. Yang keempat, tanda titik 2 digunakan dalam karya ilmiah. Tanda titik 2 juga digunakan di antara jilid atau nomor buku atau majalah dan halaman, antara bab dan ayat dalam kitab suci, atau antara judul dan anak judul suatu karangan serta nama kota dan penerbit buku. Contoh, Tempo, 1 dalam kurung 1971 tutup kurung, 34.27. Tanda baca yang ketiga yaitu tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kegagalan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Contoh kedua, dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah titik-titik
lain lubuk lain ikannya. Tanda elipsis didahului dan diikuti dengan spasi. Selain itu, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Tanda baca yang keempat yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Misalnya, para nelayan dalam kurung siku D tutup kurung dengar bunyi gemericik. Tanda baca yang kelima itu tanda baca penyingkat atau apostrof. Tanda baca penyingkat ini dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, mereka sudah pulang, tanda penyingkat kan sama dengan bukan. Tanda baca yang keenam yaitu penggunaan tanda baca garis miring. Tanda baca garis miring biasanya digunakan sebagai pengganti kata hubung. Bisa dikatakan digunakan sebagai pengganti kata dan koma atau koma serta tiap dalam kurung per tutup kurung. Contoh, pria atau wanita. Contoh yang kedua itu harga permen itu 1.000 per butir. Penggunaan tanda baca garis miring yang kedua yaitu pada nomor surat dan kalimat. Tanda garis miring juga dipakai dalam nomor surat serta penanda rentang masa tahun terbagi dalam 2 tahun takwin. Contohnya yaitu yang pertama nomor 036 per Kep per BKD per 2020. Contoh yang kedua yaitu harga permen itu. Kita masuk pada nomor 2 yaitu implementasi penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contoh, dia mengantuk. Yang kedua, apa maksudnya? Yang ketiga, kita harus bekerja keras. Penggunaan yang kedua yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Di mana pada kata adik huruf awalnya huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci. Contoh, Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hamba-Nya. Di mana kata Tuhan huruf T merupakan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh, Mahaputra Yamin, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, Imam Syafi'i, dan Nabi Ibrahim. Di mana huruf awal dari nama ini merupakan huruf kapital. Yang kelima, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti oleh nama orang. Contoh, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contoh, Wakil Presiden Adam Malik. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Jakarta, Asia Tenggara, Jawa Barat, Jawa Timur.
Yang kedelapan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang atau nama tempat. Contoh, siapakah gubernur yang baru dilantik itu? Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contoh, Amir Hamzah. Yang berikutnya yaitu implementasi huruf miring pada kalimat. Jika kita mengutip nama buku, majalah, atau koran sebagai referensi atau daftar pustaka, maka nama-nama itu harus dicetak miring. Contoh, Effendi 1995 Panduan Berbahasa Indonesia Jakarta 2 Pustaka Jaya. Yang kedua yaitu huruf miring digunakan pada kalimat atau bagian yang ditegaskan. Contoh, coba kalian bayangkan bahwa kalian sekarang menjadi orang sukses. Di mana penekanan pada kalimat ini yaitu di kata sukses. Yang ketiga, huruf miring digunakan pada nama-nama ilmiah atau ungkapan asing yang masih terasa asing bagi telinga kita. Contoh, Epinephelus adalah nama ilmiah ikan kerapu. Soal nomor 3, analisis penggunaan kata. Yang pertama, kata seluruh dan semua. Penggunaan kata semua ditekankan pada jumlah yang banyak, sedangkan penggunaan kata seluruh ditekankan pada suatu benda yang merupakan kesatuan yang utuh. Contoh pada kalimat ketiga yaitu semua ruang telah harus dibersihkan sebelum pemberlakuan kenormalan baru dalam pembelajaran. Contoh empatnya yaitu seluruh ruang kelas harus dibersihkan sebelum pemberlakuan kenormalan baru dalam pembelajaran. Semua ruang kelas menyiratkan adanya beberapa ruang kelas. Sementara itu, seluruh ruang kelas pada kalimat 4 mengandung pengertian satu ruang kelas yang semua bagiannya harus dibersihkan. Berikutnya adalah perbedaan penggunaan kata merupakan, adalah, dan ialah. Yang pertama adalah kata ini termasuk dalam kata kerja copula adalah kata yang dapat mengartikan sebagai kata kerja yang berfungsi memberikan definisi atau pengertian. Kata adalah termasuk dalam kelas kata verba. Adapun menurut KBBI, kata adalah mempunyai 3 arti. Yang pertama, identik dengan. Yang kedua, sama maknanya dengan. Yang ketiga, termasuk dalam kelompok atau golongan. Dengan kata lain, penggunaan adalah melingkup pengertian di atas. Contoh penggunaan adalah itu Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia. Memiliki arti identik dengan. Yang berikutnya kata merupakan. Kata ini dalam Kamus Besar Indonesia mempunyai arti memberi rupa, membentuk supaya berupa, adalah, dan menjadi. Contoh, formasi barisan itu merupakan lambang. Dalam artian bahwa kata merupakan di sini memiliki arti memberi rupa, membentuk menjadi supaya berupa. Kata berikut adalah kata ialah. Kata ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penghubung di antara dua penggal kalimat yang menegaskan perincian atau penjelasan atas penggal yang pertama. Berbeda dengan dua kata di atas, kata ialah hanya mempunyai satu arti. Kata ialah tergolong dalam kelas kata partikel. Kata ini juga dapat berfungsi memberikan pengertian atau definisi yang menunjukkan arti sebab akibat. Partikel ialah bisa menduduki fungsi predikat dalam kalimat. Contoh yang perlu dikerjakan sekarang ialah membawa korban ke rumah sakit. Yang ketiga yaitu penggunaan kata yakni dan yaitu. Kata yakni dan yaitu digunakan untuk memerinci keterangan kalimat. Contoh, 3 cabang olahraga yang akan dilombakan yakni atau yaitu basket, futsal, dan karate. Yang kedua, jenis karya
sastra secara umum, yaitu prosa, puisi, dan drama. Jadi disimpulkan bahwa kata yakni atau yaitu sama-sama digunakan untuk memerinci keterangan kalimat. Oke, ini sekian penjelasan dari saya. Kiranya dapat memberi wawasan kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.